Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita membahas kembali buku Wahyuning Hyang Semesta Sabda Panutan. Sekarang pelajaran yang ketiga. Pelajaran pertama tentang mengenal diri, pelajaran yang kedua tentang kelembutan, dan ini adalah pelajaran ketiga tentang diamlah. Proses diam, ya, proses menenggih Kang Haji Ahmad, tekaya sing ngendi? Proses diam ini datangnya dari mana? Nah, proses diam ini datangnya, Pak Yus, ya, setelah kamu tahu siapa diri kamu, di sini, di dunia ini sedang apa, terus siapa dirimu, dari mana asalmu, di sini sedang apa, dan nanti akan kembali kemana? Siapa dirimu, dari mana asalmu, di sini sedang apa, setelah di sini nanti akan kemana? Sudah diurai sebelumnya, ya. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia orang yang mengenal Tuhannya. Mengenal dirinya itu dengan hanya diri. Di-nya itu diri kamu secara jasad, ri-nya adalah pencipta diri. Jadi ketika diri itu di dalamnya sudah otomatis antara diri dan pencipta diri sudah menyatu. Kenal itu saja. Nanti setelah diri ini sudah masuk bahwa di dalamnya ada pencipta diri, Pak Yus, nanti tinggal zikir. Zikir itu mengingat kapan dan dimanapun diyakini selalu bersama dengan Tuhan, gitu. Begini Pak Yus maksudnya ya. Wa nafahtu fihi mirruh. Telah aku tiupkan, kata Allah, pada dirimu itu adalah bagian dari ruhku. Gitu kan Kak Ahmad kalimatnya? Sudah aku tiupkan kepada Adam itu miruh, bagian dari ruhku. Nah, bagian ini maksudnya Pak Yus, supaya diurainya jelas ya. Nih, maksud bagian tuh Pak Yus, saya punya rokok 1 bungkus ya. Saya kasih ke Gus Jaki si rokok ini. Rokok ini dari saya dikasih ke Gus Jaki, itu wanafahtu fihi mirruh. Saya berikan ke Gus Jaki. Tapi rokok itu saya bukan saya. Saya tiupkan ke ruh, ke kamu, silahkan kamu pakai. Untuk apa? Untuk hidup di alam dunia ini. Menjadi tamu Tuhan, abdun, karyawan-karyawan, hamba. Atau yang lebih ini lagi, mengubah gelap menjadi terang. Jadi ketika rokok ini saya kasih ke Jaki, berarti ruh itu saya bukan saya. Jadi ketika Allah sudah menjadi asma, itu Allah ini adalah induk dari semua asma-asma itu. Witankin ki arane mame sapote, namanya mame sapote, arane mame sapote supaya dikenal. Singgawe siapa? Allah. Jadi ada nama Allah masuk ke nama mame sapote ini. Allah itu induk dari semua nama. Paham gak maksudnya? Ketika kamu masih hadir, maka Tuhan tiada. Tapi ketika kamu tiada, Tuhan hadir. Tuh, gitu. Hadir. hadir dalam diri dengan asma dan sifatnya.
gitu, dengan kelembutannya, dengan cinta kasihnya, dengan kedermawanannya, selalu mengayomi, gitu kan? Nah, setelah kita mengenal diri, ya, saya siapa, dari mana, sedang apa, nanti mau kemana. Tuh, setelah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu nanti akan menghasilkan kelembutan hati. Lembut hati ya kah? Wandut. Lamun kalau embun turun masuk ke kapas, menyerap enggak? Nah, orang yang hatinya lembut tuh seperti itu, mampu menyerap. Rasa orang lain adalah rasanya. Karena apa? Dari ruh, kita tuh sama ditiupkannya dari ruh. Yang beda itu hanya jasad. Dan perbedaan jasadnya di mana? Ya tergantung kehati-hatian dia, ya jasad tadi dengan Tuhan. Takwa itu kehati-hatian. Kalau orangnya selalu hati-hati dalam kehidupannya, oh ini umpamanya uang ini halal ya dimakan, uang ini nggak halal ya jangan, gitu kan? Nah itu namanya orang yang hati-hati. Yang membedakan fisik itu kehati-hatiannya seperti apa. Nah semakin hati-hati jasad dari siapapun, ya nanti akan berkualitas. Karena apa? Jarak perilaku dengan yang ada di dalam dirinya ini matching gitu. Nah, setelah implementasi ya seperti kapas tadi ya, ketika lembut ya maka ketika air yang masuk akan menyerap. Nah, setelah itu baru Pak Yus diam cep meneng sing idep loh Pak Yus. Nah, ketika wis meneng, ketika sudah diam orang yang seperti tadi, bukan diam dia nggak paham. Meneng saking ngerti ya. Ketika sudah belajar diam, dia tuh temannya hanya paling senyum. Ada orang yang berbicara gini ya dia hanya senyum. Ya cuman kalau dengan hati dia dialog dengan hatinya gitu. Nah, orang yang sudah diam ini Pak Yus ya, ini orang yang sudah cerdas. Jadi setiap kalimat apa saja ya itu sudah masuk, rasa bahasanya tuh tinggi sensornya gitu. Ini gimana lagi? Masa begini gitu. Tapi rata-rata dia akan diam. Karena apa? Ya memang secara umum ya seperti itu, ya sudahlah gitu aja kan. Nah, ketika lisan kita diam, banyak mengamati ya. Ya karena kan gini Pak Yus, pertengkaran itu datangnya dari mana? Ya karena kita banyak ngomong. Makanya durung dadi acan kan unggal wong wis ngomong engko tenang dalat baning kita harapan makaya pokoknya penghasilan kita sing sadina ke 20 juta. Unggal wong gin ngomong ki. Dong 2 wulan 3 wulan 4 wulan setahun ora kebukti. Isin beli. Lu jare sing mau diomongi kang ngomongnya endi jare semingguku penghasilannya sadinaku penghasilannya 20. Ayo. Iya kan? Pertengkaran tuh dari situ. Akan ngomong dikit kah? Bakarapan gawe umah aja ngomong dikit engko kita garapan gawe umah ukurannya semene kari ditumpuk bae ana rezeki tuku bata. Ana rezeki tuku watu, ana rezeki maning tuku semen. Ana rezeki maning kari tuku mari kang bang wis ngadeg ka Kang Haji Ahmad wong kuweru bangun rumah. Ngono ka? Nah, dengan diam ki Wandut, dengan diam tanpa anak ngomong bergerak terwujud ya. Ya wong kan weruh tanpa gerak. Lamun ngomong dikit nanti Kang Sopan ka. Kanjeng, kita ki engko garpat umah ki ukurannya semene ning arepe umpamane anak kolam renange ning kene iya kan umpama. Ngomong dikit 2 tahun 3 tahun beli wujud-wujud. Jadi wong saja ngomongnya baik. Ya boleh. Ya kan dari sini. Nah, tetapi ketika kita diam maka kita akan cerdas.
Nah, akan tetapi Gus Jaki, ya, kalau di sini Kang Haji Ahmad, maksud diamnya ini, ya, yang pelajaran ketiga ini, ketika hatimu sudah lembut, maka diamlah. Ketika diam, maka ribuan bahkan jutaan informasi akan datang menghampirimu. Berarti ini kemana kalimatnya Kang Haji Ahmad? Begitu kamu diam, maka ribuan bahkan jutaan akan datang menghampirimu. Ayo Gus, dari mana coba? Diam yang seperti apa? Kang Haji Ahmad, menang sing kepriyen sing nyebabaken ribuan bahkan jutaan informasi menghampiri. Yang seperti apa? Nah, cuman di sini Kang Haji Ahmad, karena alhamdulillah sudah pada ikut dzikir nafas semua, ya Kang Haji ya. Jadi nggak kaget. Maksudnya nggak kaget tuh gini Kang Haji Ahmad. Buku ini datangnya dari mana? Ini penemuan dari kholwat tahun kemarin, Pak Yus. Yang kita puasa 40 hari tuh. Yang dikasih informasinya siapa? Gus Jaki. Dari pelajaran 1 sampai pelajaran berapa, Gus? 31. Siapa yang memberi informasi? Yang memberi informasinya Hyang Semesta Sabda Panutan. Kenapa saya arahkan ke situ, Kang Haji Ahmad? Karena ya, orang yang bisa menerima informasi ya jutaan bahkan ribuan bahkan jutaan yang akan yang ini gitu kan, informasi-informasi itu orang-orang yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Yang biasa kita kenal tuh Gus, kalau biasa umum itu kita kenal namanya cakra mahkota. Cakra mahkota tuh di sini gitu. Dengan caranya dengan seperti apa? Dengan olah nafas. Bagaimana cara mengolahnya? Ya, cara mengolahnya nafasnya. Ya, nanya ke siapa aja yang paham tentang itu. Nah, Gus, ketika kamu sudah diam, ya. Nanti maksudnya buku ini dari mana tadi sudah diurai ya. Nah, ketika kamu sudah diam, masuk ke keheningan, ya Kang Haji Ahmad ya. Masuk ke keheningan, masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam gitu kan. Nah, Gus Jaki saja ketika duduk dzikir nafas, masuk ke ruang alam bawah sadar, ya. Gus Jaki ini begitu fokus masuk ya, karena di alam bawah sadar Gus Jaki ini sifatnya sudah cahaya, Pak Yus. Iya, sudah cahaya, dan cahaya-cahaya soleh yang lain menghampiri. Datang Syekh Siti Jenar ya, datang Prabu Siliwangi ya kan, di video-video kita sebelumnya. Datang lagi siapa? Raja-raja Nusantara, Prabu Siliwangi. Terus yang dari Talun tuh siapa, Pak Yus? Yang di Talun? Baku Sangkan. Nah, itu. Jadi bukan ribuan lagi, jutaan informasi. Tapi untuk siapa? Orang yang diperkenankan oleh Allah bisa masuk ke alam bawah sadarnya. Makanya Kang Haji Ahmad, Gus Jaki atau siapa ya yang sudah jadi di sini dzikir nafasnya, kadang-kadang kan kebetan gitu kan. Itu tuh sebenarnya itu tuh berebut. Cahaya-cahaya tuh berebut gitu. Gitu. Nah, jutaan informasi ini akan bisa didapat ya ketika duduk hening, diam, cep meneng, napas tarik, tahan, buang, napas tarik, tahan, buang, sambil fokus, Pak Yus,
Fokus biasanya kalau yang untuk pertama masuk ya Pak Yus ya, jadi kayak semacam spiral lorong gitu ya, ya nggak apa-apa. Atau yang masih gelap juga nggak jadi masalah. Nah tapi nanti ketika mata hati kita terbuka, nah baru Pak Yus dimulai namanya pengembaraan batin. Nah, di pengembaraan batin ini nanti gelombang-gelombang orang soleh ini datang menghampiri. Gus Jaki, di setiap dzikir nafas, apakah ada dengan saya komunikasi? Nggak ada. Tapi setelah selesai, dari mana kalimat-kalimat yang bagus itu? Bahkan sampai kitab sekarang yang di e-buku yang sekarang ditulis ini. Dari mana? Yaitu namanya dialog batin. Kalau orang sudah diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke sana, ke gudang rahasia Tuhan ya, gudang rahasia itu gudang rahasia, sudah diizinkan masuk bertemu dengan kekasihnya di sana, cahaya-cahaya itu. Ya kan kita kan diciptanya dari Nur Muhammad, apa bukan cahaya? Gitu. Nah, akan tetapi Bayus, kalau orang sudah diizinkan oleh Allah untuk masuk ke sana dan bisa berdialog sehingga seperti tercipta kitab ini, itu sudah sok aja kesabarannya teruji, lega kawongku, kesederhanaannya juga teruji, kasih sayangnya teruji, kebermanfaatannya teruji, sok aja legaan kawongku. Ya karena memang ya kata Allah juga, siapa yang dibawa jalan-jalan, ya itu hak saya. Makanya kata Nabi Muhammad ya pernah berkata, kata beliau, sholat adalah hiburan. Sholat adalah hiburan bagiku, bakal hiburan ku mendisi. Kang Haji Ahmad bakal hiburan kalau Rabi ka mendi. Iya pasti di tempat-tempat sing indah. Di swarga lokanya, di nirwananya gitu kan. Ya sama jalan-jalan. Nah ini untuk siapa itu? Ya itu terserah Tuhan. Nah ketika sudah bisa masuk ke wilayah situ tuh Pak Yos, baru informasi-informasi ini masuk. Nah kalau memang mungkin Kang Haji Ahmad ya, si aslinya sih, kalau orang-orang yang indigo, wong-wong sing indigo kah? Itu orang-orang yang indigo itu, Pak Yus, orang yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi dokter-dokter ghaib. Orang-orang indigo tuh dari kecil udah bisa ngelihat ini. Itu sudah disiapkan oleh Allah menjadi dokter ghaib. Ndang dani apa sing beli katon barangnya sih. Cuman karena mereka para indigo ini ya tidak ada yang membimbing, laka sing mandu, ya. Jadi orang tekaning genah Pak Yus, nggak sampai tempat. Jadi hanya sekedar nakut-nakutin aja, artinya lewat ke warung dia ngelihat ini ngomong gitu kan. Hanya menakut-nakuti aja, ngelihat rumah ada ininya gitu kan. Nah, padahal Kang Haji Ahmad, orang yang punya bahan indigo ini, kalau masuk ke dzikir nafas ini cepat. Walaupun untuk pertama ya memang yang ketemunya tuh yang menyeramkan dulu apa, nggak jadi masalah proses. Ayo lanjut aja dulu. Yang mengerikan ngelihatnya, yang wajahnya apa gitu, nggak ada kepalanya, terserah untuk pertama. Tapi nanti kalau sudah masuk ke yang lebih dalam lagi, Pak Yus ya, artinya energi-energi positif, cahaya-cahaya dari malaikat, cahaya-cahaya dari orang-orang soleh sudah masuk ya baru nanti kesananya ketika terus di positif, yang negatif itu akan dengan sendirinya turun ke bawah gitu.
Nah, ketika yang positif ini terus dialog, diarahkan lagi, nah nanti orang-orang yang indigo ini akan lebih banyak manfaatnya. Karena ini spesialis namanya dokter goib. Disadari atau tidak, kita di dunia ini, Kang Haji Ahmad, karo goib ya rabang rubung makin ke, mendi-mendiga. Mung beda ya, bakal goib bisa ngedeleng kita ya belum bisa ngedeleng. Nah, makanya anak dokter ya, dokter spesialis. Bahan-bahannya indigo tuh bahan-bahannya. Akan tetapi yang tidak punya bahan sekalipun, ketika mau mengolah nafas ya dengan sungguh-sungguh, ya nanti dengan izin Tuhan juga bisa. Nah, setelah masuk ke sana, nah baru kalimat tadi ya, Pak Yus. Ketika diam, duduk, hening ya, maka ribuan bahkan jutaan informasi akan datang menghampiri. Di alam bawah sadarnya tuh datang orang soleh. Nah, terus kata orang soleh bilang, wahai anakku, pikiranmu ya, pikiran itu bukan milikmu tapi milik Allah. Tanganmu bukan milikmu tapi milik Allah. Kakimu bukan milikmu tapi milik Allah. Semuanya milikku, kata Allah. Kamu tidak punya kepemilikan sama sekali. Gitu, Pak Yus. Di ruang sananya tuh orang-orang soleh di sana itu, Pak Yus, ketika memberikan nasihat, itu nasihatnya tentang keagungan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang luar biasanya Tuhan, gitu. Nah, setiap duduk ya dikasih informasi, Kang Haji. Setiap duduk dikasih informasi. Setiap duduk dikasih informasi, gitu. Jadi, nah nanti ya orang yang sudah seperti itu ya biasanya ya dia akan banyak diam, Pak Yus. Akeh menenge. Kang Haji Ahmad beli kiangan kah rewel ning apa baik kah? Biasa wis meneng cep idep karo Gusti Allah baik mendi-mendi bareng akeh menenge gitu. Tapi ya banyak rahasia-rahasianya gitu. Jadi yang pelajaran ketiga ini ya, ketika diam maka ribuan bahkan jutaan informasi akan datang menghampirimu. Nah, termasuk buku ini juga, Pak Yus, didapat ini dari diam, dari hening. Dah, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Cukup, semoga ada manfaatnya. Setelah ini langsung wamimah ya, Kang Haji Ahmad ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.